Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rafif di Bincang Akademi Persembahan DDTC Academy. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak? Nah teman-teman, di sini kita mau bahas tentang transfer pricing. Topik yang kayaknya kita emang nggak pernah bosan untuk membahasnya ya, karena memang topik ini selalu berkembang dan juga banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan semua bagi wajib pajak, terutama teman-teman yang wajib pajak perusahaan multinasional gitu ya. Dan mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa kemarin kita baru aja melihat pemerintah merilis 4 peraturan pemerintah baru yang membawa perubahan yang cukup signifikan ya, tergantung perusahaan kita sektornya seperti apa. Yaitu ada PP 44 tentang PPN, PP 49 tentang PPN juga, yaitu fasilitasnya seperti apa, PP 50 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan juga PP 55 tentang pajak penghasilan. Nah, masing-masing ini perubahannya ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang penegasan, dan juga ada hal yang baru diatur. Dan kalau kita lihat nih ya, ngomongin tentang transfer pricing, dan kira-kira gimana kita menyusun strategi dalam menghadapi fluktuasi peraturan yang ada dan juga substansi dari PP-PP yang ada. Ini ada hal yang cukup menarik nih di PP 55 tahun 2022 ya, yaitu turunan dari klaster pajak penghasilan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di mana di sini di salah satu pasalnya itu Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa mereka memiliki hak ya, otoritas di sini memiliki hak untuk menghitung kembali penghasilan dari wajib pajak yang mengalami kerugian selama 3 tahun terakhir. Kira-kira ada yang merasa cemas-cemas nggak ya? Waduh, kalau ada kerugian dihitung 3 tahun ke belakang, padahal tahun 2020, 2021, 2022, kita merasakan ya bagaimana ada guncangan nih ekonomi gitu, yang nggak cuma nasional tapi internasional gitu. Nah, jadi kira-kira gimana sih strategi penyusunan transfer pricing documentation untuk tahun 2023 ini mempertimbangkan adanya perubahan yang cukup wow tadi di PP 55 tahun 2022. Nah, untuk membahas topik tersebut, kita telah menghadirkan pembicara yang luar biasa, yaitu Kak Novi Hartanti. Selamat siang, Kak Novi. Halo, siang Raffi. Gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, nah Iya. teman-teman, sebelumnya mungkin yang belum kenal nih dengan Kak Novi ini adalah spesialis di Transfer Pricing Services di DDTC, dan pengalaman dari Kak Novi ini nggak perlu kita pertanyakan ya, pokoknya sudah luar biasa dan cakupan pengalaman di industrinya juga luas banget gitu ya. Banyak sekali industri-industri yang pernah dihandle oleh Kak Novi, dan di sini Kak Novi hari ini mau sharing nih ke kita tentang gimana sih menyusun transfer pricing documentation dan strateginya menghadapinya itu seperti apa gitu ya. Oke. Mungkin kita langsung masuk ke topiknya aja nih ya, Kak Novi. Boleh. Mungkin boleh sharing-sharing nih. Sebenarnya di PP 55 tahun 2022 itu kan banyak banget nih substansinya. Ada perubahan yang tentang natura, tentang amortisasi, pokoknya banyak sekali peraturan baru. Dan juga salah satunya yang pengen kita bahas hari ini adalah rezim anti penghindaran pajak yang terkandung dalam PP tersebut. Iya. Nah, kalau menurut pengamatan Kak Novi nih, apa sih main concern dari bab tersebut gitu ya dalam PP 55 tahun 2022 itu? Oke, baik. Jadi kalau kita bicara mengenai anti penghindaran pajak, nah biasanya itu dilakukan atau lazimnya dilakukan oleh perusahaan multinasional, yang mana dia itu beroperasi secara global, kemudian adanya perdagangan internasional dan kondisi bisnis yang sudah terdigitalisasi ya saat ini. Nah itu menyebabkan ada beberapa perusahaan yang sengaja gitu memanfaatkan celah atau loophole dari suatu kebijakan pajak dari yurisdiksi untuk masalah penghematan pajak. Nah, adapun yang di PP 55 tahun 2022 ini sebenarnya dia membahas ada beberapa poin gitu ya, ada 8 poin. Cuma 6 poinnya di sini adalah terkait dengan atau khususnya lebih membahas sehubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak berelasi gitu. Kalau kita melihat
kembali ya apa yang dinamakan hubungan afiliasi, kemudian kenapa sih mereka bisa melakukan transaksi itu. Nah sebenarnya kan tujuannya itu adalah untuk menciptakan sinergi ya antar grup gitu, jadi antara holding dan juga subsidiarisnya. Kemudian selain itu juga biasanya tujuannya adalah untuk menciptakan economics of scale gitu, sehingga banyak perusahaan multinasional yang melakukan transaksinya itu secara intragroup. Nah, di PP 55 khususnya di pasal 32 itu ada instrumen anti penghindaran pajak yang fokus membahas bagaimana sih cara menentukan biaya pinjaman yang harusnya dibebankan gitu. Jadi DJP ini berhak untuk menghitung kembali nih apakah beban pinjaman yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut sudah sesuai gitu ya dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Ada lagi juga pembahasan mengenai hybrid mismatch arrangement. Kemudian ada juga special purpose entities. Kemudian ada lagi control frame company. Kemudian ada juga yang terakhir itu dia membahas mengenai benchmarking. Nah, benchmarking ini fokusnya adalah membandingkan kondisi wajib pajak dibandingkan dengan kinerja perusahaan lain yang independen dan juga bergerak di industri yang sama. Kemudian yang terakhir adalah mengenai penerapan prinsip substance over form. Seperti itu, Rafif. Oke, tadi disebutkan ada beberapa yang emang di bab itu nggak semuanya mengatur tentang affiliated parties ya, tapi memang 6 dari 8 gitu ya Kak. Berarti memang pemerintah di sini menaruh perhatian banyak. Kemungkinan kalau misalnya penghindaran pajak itu dilakukan oleh affiliated parties gitu ya Kak. Betul. Karena memang tadi ya, sebagaimana konsep yang tadi saya awal sampaikan bahwa perusahaan multinasional itu kan beroperasi secara global. Dan entitas subsidiarinya itu berlokasi di beberapa negara dengan kebijakan pajak yang berbeda di masing-masing yurisdiksi. Nah, karena adanya perbedaan tarif pajak, kemudian adanya insentif dan lain sebagainya di perbedaan yurisdiksi tersebut, itu menyebabkan adanya intensi dari wajib pajak untuk melakukan istilahnya kayak penghematan pajak nih secara konsol gitu. Jadi bisa saja dia memanfaatkan transaksi dengan, atau dia melakukan transaksi nih dengan entitas subsidiary, tetapi lokasinya itu atau berada di yurisdiksi yang memiliki tarif pajak rendah. Nah, otomatis kan itu kalau dari sisi secara grup ya, secara konsol itu akan membuat penghematan pajak gitu secara grupnya gitu, atau secara whole of bisnisnya gitu dari si holding company-nya ini. Sehingga kalau kita bicara mengenai anti penghindaran pajak atau transfer pricing, itu memang isu yang sangat menarik dan juga akan selalu menantang ya gitu dari tahun ke tahun gitu. Karena ya tadi ketika kita bicara mengenai transaksi afiliasi, pasti ada potensi penerimaan pajak yang mungkin berkurang nih di masing-masing negara karena adanya si perusahaan multinasional yang memanfaatkan loophole tersebut gitu untuk melakukan penghematan pajak seperti itu. Oke, jadi itu emang latar belakangnya ya, karena tarif pajak tiap negara itu beda-beda gitu. Betul. Terus bisa dimanfaatkan loophole-nya gitu ya. Nah, mungkin ada lagi nggak sih Kak yang menjadi faktor kenapa perusahaan itu mau melakukan avoidance gitu ya, tax avoidance ini? Kalau tadi udah sempat dibahas ya masalah penghematan pajak secara konsol, kemudian ada juga jadi pemanfaatan perbedaan tarif pajaknya gitu. Jadi misalkan ada salah satu entitas subsidiary, misalkan dia berlokasi di negara yang tarif pajaknya itu lebih rendah. Nah, otomatis ketika kita melakukan transaksi, nah kita harus menguji nih apakah transaksi atau harga transfer yang dilakukan dengan pihak lawan transaksi yang berada di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah ini apakah sudah arm's length atau belum gitu. Nah, kalau istilah arm's length ini di bahasa Indonesianya biasa kita sebut sebagai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi ketika kita melakukan transaksi gitu ya dengan pihak afiliasi, baik itu transaksi berwujud ataupun tidak berwujud, nah itu kita harus memastikan bahwa harga transfer yang telah disepakati bersama itu sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha gitu. Kemudian yang terakhir adalah mengenai perbedaan perlakuan pajak nih. Jadi dari sisi misalkan di Indonesia gitu ya, itu dikenakan pajak atas suatu penghasilan tertentu. Tetapi hal ini tidak berlaku sama ketika kita bicara di negara atau yurisdiksi yang lain, misalkan negara B gitu. Nah, bisa saja si penghasilan tersebut dilakukan sama nih. Jadi ada double taxation di Indonesia dan juga di negara B gitu. Nah, kemudian
ada juga yang misalkan atas penghasilan tersebut ada kemungkinan bahwa si penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak di kedua belah negara. Nah, ini yang dicari nih ya. Betul, itu adalah loophole yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional ya biasanya ya, perusahaan yang memang operate globally dengan memanfaatkan tarif pajak berbeda, kemudian tadi ingin melakukan penghematan ya atau efisiensi dari sisi pajaknya gitu ya. Jadi akhirnya mereka punya tendensi untuk melakukan hal tersebut gitu. Karena ada kesempatan ya dimanfaatkan gitu betul, ya. Betul. Makanya dari PP 55 ini sebenarnya bukan hanya kita concern terhadap penerimaan pajak dari sisi Indonesia saja ya. Mengingat kan kemarin dari Menteri Keuangan sendiri sudah sudah menyebutkan kalau kita itu memiliki target pajak sekian gitu ya, dan itu naik hanya sekitar 0,08% kalau nggak salah ya dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak di tahun pajak 2022 gitu. Nah, selain fokus kepada penerimaan pajaknya, kita juga ingin menutup celah nih untuk perusahaan-perusahaan yang ingin atau memiliki tendensi untuk melakukan penghindaran pajak tersebut dengan memanfaatkan beberapa loophole yang tadi gitu. Oke, ini kalau disebutin oleh OECD biasanya kita sering dengar dengan sebutan BEPS gitu ya. Betul, Base Erosion and Profit Shifting. Nah, betul. Mungkin ini juga salah satu untuk penerapan BEPS tadi gitu ya Kak, adanya rezim ini. Betul, karena rezim dari BEPS sendiri ini kan dia fokus kepada salah satunya adalah anti penghindaran pajak ya. Betul. Kemudian dari konsensus global sendiri memang udah disebutkan oleh OECD ada pilar 1 dan juga pilar 2. Kemudian Indonesia melalui di PP 55 2022 ini adalah membuat suatu instrumen gitu untuk mencegah suatu perusahaan itu melakukan adanya tindakan tax avoidance atau penghindaran pajak tadi gitu. Oke, ini kita balik lagi ke topik nih Kak. Kita kan di sini ngomongin strategi TP untuk ngadapin PP ini nih yang mau mengatur avoidance rule gitu. Nah, hitunglah kita adalah perusahaan yang emang comply gitu ya. Nah, kira-kira gimana kita biar bisa terhindar dari risiko pajak yang kemungkinan bisa timbul karena adanya PP ini nih Kak? Oke. Biasanya ketika suatu perusahaan ya melakukan transaksi afiliasi, nah berarti itu dia memiliki suatu kewajiban untuk membuat yang namanya dokumentasi transfer pricing. Nah, dengan suatu kewajiban tersebut, nah biasanya itu si wajib pajak akan melakukan pembukuan atau mencatatkan gitu ya transaksinya, afiliasinya itu apa saja, kemudian bagaimana kinerja profitabilitasnya. Nah itu TP-Doc sendiri memiliki yang namanya three-tiered approach gitu. Jadi ada master file atau dokumen induk, kemudian ada local file atau biasa disebut dokumen lokal, dan terakhir ada CBCR atau country by country report gitu. Nah, masing-masing TP-Doc ini memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda nih Viv gitu. Jadi kalau kita fokusnya terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan, berarti DJP itu akan melakukan semacam evaluasi gitu ya terhadap dokumen lokal kita gitu, karena dokumen lokal itu mencerminkan kinerja perusahaan tadi, kinerja keuangan dari si masing-masing entitas dalam suatu grup usaha gitu. Nah, kemudian setelah kita identifikasi gitu ya analisis transaksi afiliasinya, kita akan melakukan yang namanya accurately delineated transaction. Jadi kita membandingkan transaksi afiliasi kita, kemudian kita bandingkan dengan transaksi independen melalui yang namanya analisis faktor kesebandingan. Jadi ada 5 faktor nih yang perlu kita pertimbangkan ketika kita menganalisis ya suatu transaksi tersebut, apakah memang sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usahanya atau belum gitu. Nah, kemudian setelah kita lakukan step tersebut, kita akan menentukan nih metode transfer pricing apa yang paling sesuai dengan nature dari transaksi afiliasi yang dilakukan. Nah, di PP 55 sendiri di sini juga disebutkan ya ada beberapa metode transfer pricing yang mungkin bisa digunakan. Nah, biasanya itu disesuaikan dengan jenis transaksinya. Apakah itu transaksi berwujud, apakah itu transaksinya jasa, ataukah dia itu intangible atau kayak semacam pemanfaatan royalti seperti itu ya. Nah, masing-masing itu nanti setelah kita identifikasi lebih lanjut transaksinya apa, baru kita bisa menentukan metode transfer pricingnya itu yang cocok atau yang sesuai itu apa gitu. Jadi masing-masing transaksi ini biasanya
memiliki metode yang berbeda tergantung dari nature-nya ya, transaksi afiliasi gitu. Nah, kemudian kita akan melakukan identifikasi atas penyesuaian extraordinary event atau abnormal event gitu yang terjadi di tahun berjalan gitu. Nah, kita akan melakukan penyesuaian atau identifikasi dulu nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan atau latar belakang apa sih yang menyebabkan si perusahaan ini mengalami kerugian gitu. Jadi jangan sampai nanti kita itu rugi tapi dianggapnya sengaja gitu ya. Nah, padahal kan sebenarnya banyak kondisi atau faktor-faktor lain yang perlu kita pertimbangkan gitu. Ada misalnya faktor eksternal, faktor internal. Nah, yang itu yang membuat mungkin perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, kemudian selanjutnya kita juga perlu menyajikan informasi dan dengan mempertimbangkan peran dan juga profil dari si lawan transaksi ini sendiri gitu. Jadi harapannya atau besar harapan dari kita selaku wajib pajak itu membuat atau menyusun TP-Doc itu dengan memiliki nilai tambah ya atau value added gitu. Jadi setelah kita identifikasi, kemudian kita melakukan adjustment. Nah, jangan lupa juga kita perlu memaintain gitu ya yang namanya harga transfer gitu. Jadi kita sudah maintain nih harga transfer kita ketika melakukan transaksi dengan afiliasi dengan melakukan pendekatan ex ante gitu. Jadi kita maintain harganya itu mulai dari awal tahun, pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun atau sepanjang tahun pajak tersebut gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah melakukan kesepakatan harga transfer ya atau advance pricing agreement gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu strategi ya yang kemungkinan bisa dipersiapkan oleh wajib pajak apabila memang mengalami kondisi yang rugi gitu ya profitabilitasnya selama 3 tahun berturut-turut. Karena menurut pengalaman saya gitu ya, biasanya kalau perusahaan rugi itu kita perlu melakukan extra effort nih Viv gitu di TP-Doc-nya. Jadi kita memberikan informasi sekomprehensif mungkin, analisisnya itu baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif gitu. Nah, sebenarnya tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk memberikan penjelasan gitu ya kepada otoritas bahwasanya kita sudah menyajikan informasi atau fakta gitu ya yang relevan di dalam dokumen lokal sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi kita atau kinerja keuangan dari si wajib pajak tersebut itu murni karena kondisi bisnis, Viv, bukan karena adanya intensi untuk melakukan penghindaran pajak, gitu, Viv. Oke, jadi emang bikin TP-Doc itu it's quite a challenge and Betul. always a challenge ya. Yeah, always. Terutama kalau perusahaannya rugi, Betul. terutama lagi kalau perusahaan rugi 3 tahun berturut-turut gitu ya. Betul. Karena itu jadi sasaran empuk banget gitu ya untuk untuk kita jadinya diperiksa nih oleh otoritas gitu. Karena kan tadi ya tujuannya mereka ingin meyakinkan bahwasanya si perusahaan ini tidak ada loh intensi untuk melakukan profit shifting gitu atau melakukan si anti penghindaran pajak tadi gitu. Jadinya kita perlu membuktikan kalau yang kita lakukan gitu ya dalam bisnis ya memang business as usual gitu ya, bukan intensi apapun untuk tax avoidance gitu ya. Itu yang dibuktikan melalui mau itu CBCR, local file maupun master file tadi gitu ya, Kak. Betul. Nah, mungkin sebagai penutup nih Kak untuk teman-teman bincang semua, mungkin ada closing statement dari Kak Novi, silakan. Oke. Concernnya dari PP 55 tahun 2022 ini kita perlu memberikan extra effort gitu ya bagi wajib pajak dalam menyusun TP documentation khususnya dokumen lokal gitu, karena dokumen lokal ini berfokus pada pengujian atas kewajaran dari profitabilitas suatu wajib pajak gitu, sehingga kalau misalkan kondisi dari teman-teman gitu ya profitabilitasnya itu mengalami kerugian, nah berarti kita perlu melakukan analisis lebih lanjut gitu. Apakah perlu dilakukan penyesuaian, apakah harga transfer kita itu sudah wajar atau belum, kemudian apakah memang kita itu perlu melakukan atau membuat suatu yang namanya kesepakatan harga transfer tadi itu untuk memitigasi terjadinya sengketa di masa depan gitu ya, sengketa transfer pricing gitu. Oke, itu tadi closing statement dari Kak Novi yang juga mengakhiri bincang akademi kali ini. Tapi teman-teman tunggu dulu, karena kita, kalau misalnya teman-teman itu mau ada penjelasan lebih lanjut, lebih in-depth tentang gimana sih rezim anti penghindaran pajak yang ada di PP 55 tahun 2022, dan gimana sih kira-kira impact-nya nanti ke proses bisnis teman-teman semua, baik itu di transfer pricing maupun di perpajakan domestik,
Nah, kita mau ada acara yang keren banget nih, Kak. Wah. Yaitu ada eksklusif seminar rezim anti penghindaran pajak sesuai dengan PP 55 tahun 2022 dan dampaknya terhadap wajib pajak. Ini seminarnya yang ngisi Kak Novi juga kah? Kali ini bukan aku yang ngisi Viv, tapi ada partner-partner dari DTC, yaitu Mas Romi dan juga Mas Aji. Mas Romi dan Mas Aji. Betul. Wah, itu combo yang luar biasa ya teman-teman. Itu partner-partner kita yang pengalamannya nggak perlu lagi untuk dipertanyakan. Langsung aja daftarkan diri Anda sekarang juga di academy.dtc.co.id/seminar karena di sini limited seat Kak informasinya. Wah, berarti harus cepet-cepet nih ya kita daftar ya. Iya, kalau misalnya udah telat ya mohon maaf. Iya, nanti nggak ada lagi ya takutnya ya. Betul. Oke, jadi teman-teman sekarang langsung aja untuk daftarkan diri Anda kalau misalnya berminat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan juga semoga informasi hari ini bermanfaat. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak.